Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Bapa pada saat ini. Kami mohon agar supaya Engkau memberikan kami hikmat, agar supaya firman yang akan kami dengarkan, kami pahami, kami mengerti, dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba percaya juga Engkau akan memampukan hamba untuk bisa menguraikan akan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan kita pada saat ini, pada hari Minggu tanggal 8 November. Bersama-sama pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam tema berjalan dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur nomor 25 ayat yang kelima berkata seperti ini. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Satu firman Tuhan yang sangat indah, satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita ingin berjalan di dalam tuntunan Allah. Saya percaya kita ingin mengalami tuntunan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita melihat akan teks firman Tuhan yang baru kan kita baca bersama-sama tadi, ya, poin yang akan kita dapatkan di dalam teks tersebut, ya, di dalam kalimat yang pertama, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bisa kita tarik suatu poin, kemauan untuk diajar. Ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu ungkapan perasaan dari Daud itu sendiri. Ya. Mengapa? Dia ingin selalu diajar. Diajar dalam hal apa? Ya. Di mana kita melihat harapan dari Daud adalah diajar untuk senantiasa berjalan dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat akan kalimat, ya, dalam pembacaan kita, bawalah aku berjalan. Daud ingin agar supaya senantiasa Tuhan mengajar dia berjalan di dalam Tuhan. Dan juga berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Daud. Ya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saya yakin kita ingin menjadi sama seperti Daud. Ingin senantiasa diajar berjalan di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kalau kita melihat di sini bahwa Daud merindukan agar supaya dia senantiasa diajar oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia berkata segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Selanjutnya, kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tidak ada salahnya kalau kita ingin selalu diajar berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena berjalan dalam kebenaran firman Tuhan adalah bukti bagi orang yang senantiasa berpegang pada perjanjian akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mengapa Daud senantiasa ingin diajar? Jika kita melihat mengapa Daud senantiasa ingin diajar, tentunya tidak ingin jatuh dalam dosa. Kita tahu dosa apa yang dilakukan oleh Daud. Dosa di dalam membunuh akan Uria.
Dia menempatkan Uria di dalam medan peperangan di barisan paling depan, di bawah komandan Panglima Yoab. Dan akhirnya Uria mati di dalam medan perang, berperang melawan bangsa Amon. Itulah dosa yang dilakukan oleh Daud, merencanakan kejahatan hanya karena ingin mengambil istrinya Uria, Batsheba. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Maukah kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sama seperti Daud yang ingin selalu diajar agar dia tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam kebenarannya? Mengapa? Karena Daud tidak ingin kembali jatuh dalam dosa. Bila kita ingin nanti berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bencilah akan dosa dan hiduplah di dalam jalan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat juga pada ayat yang kita bacakan, ayat yang kelima dalam Mazmur nomor 25, bagian terakhir. Ya, saya bisa katakan, Daud tiada hari hidup tanpa Tuhan. Di mana setiap hari Daud selalu menanti-nantikan akan Tuhan. Penantian akan Tuhan senantiasa dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan berkata seperti ini, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itulah ungkapan dari Daud. Sepanjang hari dia menantikan akan Tuhan. Dia tidak mau dia lepas dari pada Tuhan. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Makna penantian akan Allah tanpa henti yang dilakukan oleh Daud adalah Daud senantiasa mengharapkan petunjuk dari Tuhan. Daud mengharapkan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk apa yang diharapkan? Tentunya petunjuk untuk kehidupan agar supaya dia tidak melakukan akan kesalahan lagi. Tetapi yang senantiasa dilakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia mau datang kepada Tuhan hari lepas hari. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan. Mengapa Daud tiada hari tanpa menantikan Tuhan? Mengapa Daud tiada hari tanpa menantikan Allah? Firman Tuhan berkata, Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kalimat yang berada di tengah-tengah pada ayat yang kelima Mazmur 25. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan aku. Artinya bahwa Daud menyadari bahwa Allah sudah menyelamatkan akan hidup dia. Dan Daud mengklaim bahwa Allah adalah penyelamat hidupnya. Karena keselamatan adalah tujuan akhir dari setiap manusia, termasuk Daud. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Daud selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan, tidak mau menjauh daripada Tuhan. Karena tujuan akhir kehidupan dari Daud dan kita semua adalah keselamatan. Tujuan Daud dan kita semua, tujuan akhirnya adalah memperoleh keselamatan. Saya yakin dan percaya hidup kita tidak mau menjadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, hiduplah di dalam tuntunan Tuhan. Jikalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, pertanyaannya, maukah kita berjalan dalam tuntunan Allah? Orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan harus mau diajar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
dan senantiasa hidup tiada hari tanpa Tuhan. Artinya kita senantiasa diajar dalam kehidupan kita supaya kita senantiasa melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan juga senantiasa menantikan Tuhan hari lepas hari. Di saat kita melakukan akan hal itu, saya akan percaya kita akan merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus yang sudah Engkau meteraikan kepada setiap umat yang percaya, memperjelas kembali akan firman Tuhan ini sejelas-jelasnya ya Bapa. Agar supaya firman Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia. Terpujilah Engkau lah Tuhan kami yang hidup. Hamba percaya para pendengar yang berada di rumah, iman mereka sudah dikuatkan, iman mereka sudah disegarkan, dan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan akan kita raih bersama-sama. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.